sentral yang lama karena bertahan di sentral yang lama cuman hanya seorang perempuan nggak bisa. Iya. Nah, kita harus pindah kemana? Tapi nggak ada yang mau ke tempatan gitu. Sayang ya udah sementara. Ya, sementara artinya ketua memutuskan udah sementara ya Rapiter di sentral. Aktif Nggak aktifnya pokoknya udah nanti di sentral aja nanti setelah itu baru kita pikirkan nggak. Kalau gini kan nggak bisa spontanitas. Iyalah emang pelan-pelan Jalan. dan itu pun orang yang betul-betul menjiwai. Nah, iya. Nah sampai saat ini belum ada tembusan apa-apa, belum sampai saat ini. Waktu itu juga ketua waktu saya minta rekomendasi juga saya ke KSM. Bang, mau bilang di abang saya butuhkan kira-kira bagaimana? Saya siap. Iya, iyalah. Saya siap. Kalau memang kita dibutuhkan. Kalau memang istilahnya namanya ada perbaikan, ya mau silakan. Gitu loh. Jadi kalau saran saya gini Pak, mereka nggak usah ditarik dulu ke KSM, setting aja atas izin saya untuk Rapiter ya. Barangkali di Ponda itu membutuhkan orang teman ngomong, setting aja KSM nggak apa-apa, saya ngizinin. Kalau untuk apa sih namanya ya untuk rekan-rekan Ponda, memang untuk selalu ini kan karena emang jadi keramat juga kan punya kita juga kan, project gitu ya. Terus Timur juga punya kan Majalengka. Makanya untuk sebenarnya balik ke wilayah dulu, wilayah masing-masing. Iya. Tapi tetap karena emang kita ada kegiatan arisan juga setiap bulannya, kita bisa berjalan itu masih ya? Komunikasi. Iya, masih komunikasi. Untuk pembahasan Rapiter agak jauh dulu dah. Karena kan ya bagaimanapun mau makan biaya juga. Oh iya. Sebagai anggota kan karena emang kurangnya aktif dan kurangnya Rapiter kan kadang agak susah diajak musyawarahnya. Iya. Karena kita juga paham karena mungkin apa kesibukan atau apa itu salah satu kendala itu. Ya, cuman gitu aja pesan saya mah, kalau memangnya saya pengen naik nih di KSM walaupun jadi simpatisan, tetap gunakan konsen Ponda, nggak masalah. Itu buat saya nggak masalah. Di samping juga buat supaya Rapiter ini benar-benar aktif. Jangan sampai nanti ada orang yang nggak iseng, misalnya orang iseng dengan ngaku-ngaku ini kita nggak tahu. Nah, ya kan kalau Ponda mah kan emang kita ngambil nomornya itu kan waktu itu di Bandung ya. Di Bandung waktu ngambil nomor konsen itu kan di Bandung kita mah. Makanya mau dia mau bertahun-tahun nggak bisa nggak bisa dirubah frekuensi. Tetap frekuensi itu juga tetap nggak bisa berubah karena itu udah tercatat di pusat gitu. Iya. Nah cuma sangat disayangkannya ya namanya umur kita nggak tahu ya. Saat dia meninggal ya udah pasti negara. Sayang banget. Maka sayang. Apalagi kalau udah mekar gitu kan. Termasuk udah mekar itu. Setahu saya. Iya mana-mana kan kita kan setiap bulannya kan memang ada arisan. Jadi kalau kayak bapak mah kan istilahnya biar setiap hari nggak ketemu tapi pada satu saat bulan sekali kan bisa ketemu berdua. Iya. Itu. Bahasanya itu samen itu. Ponda. Makanya ada saya nggak masalah. Dulu waktu saya baru kenal ponakan kan ada tuh di anak yang mau namat di Jati Mekar tuh dekat rumah Pak Jack. Oh iya. Dia namanya Abbas. Oh si Abbas. Kerjanya kan di situ tuh di Gading ya. Ya, Bergading. Nah itu kan ada Rapiternya juga. Cuma saya nggak tahu Rapiternya apa itu. Kalau di Bergading ada Rapiternya. Apa sih namanya Rapiternya, nama itunya? Sebelum Macan Hitam Tenar itu saya inget banget. Kalau Macan Hitam kan belum lama Pak. Kita kan KSM dia. Iya jauh. Kita kan dari Pak Haji dulu menyempok dari Timmas kan. Di Mekar terus ke Soban. Soban. Gabung Soban ke Pawanda kan. Nah, timbullah ini nih Pak Mang Cogel nih, Pantuga ya. Nah, iya. Honda ada terus. Nah, udah terus kan apa kemarin dah RPK apa dan sebagainya. Nah, kita waktu pelantikan RPK ya kita datang. Yang benar. Dia masih ada fotonya berbus nih. Yang tahun berapa? Tahun berapa waktu itu yang ketuanya perempuan? Oh, enggak, itu saya udah nggak kecimpung. Ketua. Kirain yang awalnya, kalau nggak awalnya mah Pak. Yang cewek itu tinggi. Iya. Bosin. Yang kayak Cina itu. Iya, Bosin itu namanya. Kemarin itu Pak. Tahun kemarin, pelantikan kemarin. Kemarin ya. Periode sekarang lah intinya gitu. Kan dia udah berapa kali ganti pimpinan, pertama Darmaji, Pak Wiro. Dari Pak Wiro lari Pak Bambang belum kayaknya. Almarhum.
langsung bosin kayaknya kalau nggak salah habis Bawiro. Saya datang waktu itu saya masih tergabung di Ponda pada saat itu. Ya emang satu tujuan kan pasti kan diundang, dikasih tahu. Apalagi pernah bergabung di Polres, ya pasti diundang. Cuman tergantung dianya mau hadir enggaknya gitu doang Pak. Iya betul. Apa namanya itu yang anu? Bu Osin. Hah? Namanya Bu Osin. Bosin ya? Bosin ya? Mungkin. Ya, Bu Osin itu kan orangnya tinggi, anunya maksudnya Betul, apa betul. ya, ada apa ya? Dia rada anu dikit, dari mukanya pinter. Oh gitu ya? Sudah 12 kan? Belah. Oh gitu ya? Tapi biarin aja tuh urusan dia. Sebenarnya begini makanya, kalau nggak ada saya, itu RPK itu nggak akan berdiri. Terus terang aja. Memang pada waktu itu saya di Setia 34 itu baru masuk, sekitar setahun lah. Nah RT Saman nih ngasih ide ke saya, Cok, bikin repeater dah buat wilayah, gitu kan. Frekuensinya berapa Teh? Terus repeater mau taruh mana? Taruh situ aja katanya di depan Pasar Nuli. Oke, saya ngasih pendapat karena itu lingkungan RW 15 dan kita RW 3, kita gabungin. Ente cari dah tuh 1503 berapa-berapa ke sononya. Dibuatlah sama RT Saman 15030 kosong tuh. Jadi artinya 2 RW itu ke bawah. 2 RW itu. 2 RW, RW 15 sama RW 3 setia semua. Saya diriin tuh repeater, masih pakai frekuensi itu. Anggota udah banyak Pak, hampir 50. Cuman emang sebagian muntahan dari KSM, muntahan dari Pokdar itu ada, terus dari Rapi juga ada. Iya pada saat itu ya. Awal-awalnya tuh, ketika udah bergerak banyak, tiba-tiba Arga ngajuin ke saya, teknisi dari RPK tuh, Bang, kalau kita bergabung di frekuensi saya gimana Bang? Repeater saya katanya gitu. Posisinya di mana? Repeaternya Kemang 5 katanya begitu. Kemang 5. Saya penasaran Pak. Saya kejar di Kemang 5, kok kagak jepret? Wah, ini gimana sih? Kalau ada di Kemang 5 kita jepretin tuh makin kenceng gitu loh. Iya. Sinyal makin luas. Lah ini kok nggak ada pisan. Saya balik lagi ke Galaxy. Saya telusurin, saya ketemu di Pulau Seri Timur. Itu repeater, kita dibohongin awalnya. Oke, Bang Arga, sekarang begini. Saya nggak bisa memutuskan, anggota saya tarik semuanya di repeater NT. Kita kompromiin dulu. Anggota semua kita kumpulin. Kalau mereka setuju pancaran NT, ayo jadi. Saya bilang gitu. Akhirnya dipanggil tuh semua, saya panggil. Anggota saya tuh. Satu lagi ada pertemuan itu lagi. Nah, pelantikan itu yang cewek itu. Iya, Bu Osin. Ada banyak buatan. Iya, waktu itu kan saya sempat foto-foto juga sama Bukanit kan. Ibu Puji lagi deket-deketnya itu. Iya. Lagi deket-deketnya. Karena emang beliau masih bertahan di sini di Polsek. Saya yang capek tuh Pak. Gitu ya. Lagi di saya ke SM6. Paling rewel dia itu. Waduh, ini siang begini per jam laporan harus. Dia monitor di radio. Kalau nggak laporan tegur saya langsung pakai WA. Merapat. Perintah kemudian. Pokoknya merapat. Nanti di kantor saya jelaskan. Waduh. Udah bahkan saya begitu ditanya gini. Iya komandan, emang harusnya sih ada. Cuman gimana ya? Ini rekan-rekan juga. Kalau saya absen, sebagian nyaut, sebagian enggak. Ya sudah nggak apa-apa. Yang nyaut udah respon, yang nggak nyaut biarkan aja. Udah itu kita kerjain. Tiap jam laporan saya. Pakai buku itu kertas. Makanya dulu mah hampir kalau enggak Benar-benar aktif ya. iya, kalau enggak RPK tuh nyari muka, oh ya, nggak ada apa-apa ya. Saking aja dia memang deket ke Polsek, asal datang bawa ini. Wah, bahkan sampai rumah makan dikontrak loh sama dia. RPK, biar namanya melambung. Biar KSM ini benar-benar di bawah dia gitu tujuan. Anu tuh jaringan luas. Tapi nggak bisa, RPK 1, RPK 2 atau ini pernah itu. nggak bisa tetap karena saya bendung terus. Saya tahu tujuannya itu mau jatuhin KSM karena misinya ya gitulah.
namanya manusia kan kita nggak tahu Mana hati. dulu KSM sama RPK? Nah, KSM duluan Pak. Emang? Semua anggota RPK ini awalnya KSM, termasuk teknisinya, termasuk Darmaji. KSM dulu. Bu, itu orang-orang pertama yang buat KSM. Mana Ali, Harga, terus Darmaji, RT Saman. Itu orang KSM awal. Pembentukan KSM mereka lah bergerak awal. Nggak tahu tahun berapa gitu. Saya belum hobi radio. Belum. Makanya kalau misalnya sekarang ada kayak RT Saman dia pakai rim nggak? Ya karena dia udah beberapa kali bentrok. Wah, masuk dia. Artinya udah beberapa kali kecewa lah di KSM itu. Ya, dia mah cuek-cuek aja, gue mau pakai konsen apa kayak urusan gua gitu. Saya waktu pertama kali masuk di KSM, saya di ultimatum sama Pak Ketua. Bang, ini saya imbau aja ya katanya. Kalau yang namanya udah masuk di grup KSM, dia keluar. Kita untuk memasukkan kembali masih berpikir lagi gitu. Oh iya siap Ketua. Komitmen soalnya. Artinya kita jaga kesepakatan. Orang lama tuh, Gamblang tuh, Sumanap. Kemana ya? Iya, orang lama itu. Awalnya berdiri KSM, nah dia itu jadi anunya, jawaranya, termasuk jawara. Iya. Karena dia masih gagah waktu itu, Pak. Masih gagah. Oh dia di anu ya, di Jamblang ya? Jamblang, pokoknya Jamblang. Dia kalau masih bisa naik motor kemarin. Red, Oh, wajah gitu? biji mulu dia mah. Saking aja udah lemah, kondisinya udah lemah, jadi paling bisa diajak orang. Iya. Makanya kadang-kadang saya kalau lagi iseng, saya panggil. Jamblang mau ngikut ke Anu. Ayo, udah. Oh gitu ya? Nangkring di belakang deh. Nah ini mah tadi orang saya nggak ngomong lagi, orang vokalannya nggak ada. Jadi saya diam-diam aja kemarin di Kiewek dah ceritanya. Kalau vokalannya ada, saya masih digeroin, saya ajak kemari. Iya kita juga belum gitu banyak KSM karena emang waktu kemarin touring yang ke Gunung Salak kan masih bagian, nggak seberapa kan? Nggak semuanya. Iya, nggak semuanya. Termasuk saya kan nggak ikut. Juga sudah ikut. Kebentur saya. Pas kebentur sama ya udahlah. Makanya waktu itu si Yamin sejapri, Bang saya minta nomor teman-teman dan teman-teman yang ini yang biasa ketemu. nggak tahu ini nanti kalau pas ngadain lagi bisa apa kagak saya juga nggak tahu. Lihat situasinya. Masalah orangnya masih siap sebenarnya. Kantongnya pas saya. Udah di kantong kadang-kadang pas giliran jaga kan ribet jadinya. Kalau Yamin pinter, dia kan duetnya sama saya nih jaga. Artinya gini, saya malam 2 malam, dia ikut. Saya siang 2 siang, dia ikut. Nah, saya libur. Emang satu sama Yamin? Lain, Pak. Lain. Dari wilayah? Dia mah RW 19, saya RW 20. Di belakang dia. mana? Belakang dia dari dia. Belakang dia? Itu kan ada tulisan Central Park gede. Central Itu saya Park, di ya. situ. Oh sih. Itu saya. Makanya waktu saya ngambil KTA di situ lah. Bukan apa nggak ke sekalian di situ. Emang Yamin nggak ngomong. Kagak, nggak ngomong. Yang ada patung kuda itu. Oh sih. Itu saya. Yang ada kuda di atas. Itu dari RW berapa? RW 20. RW 20. Itu ada. Itu kan sebelum terbentuknya Yamin ada patung Garuda di situ. Ya kuda duluan. Udah duluan ya. Makanya saya mau udah 9 tahun di situ. Lah kalau RW 20 masuknya dari mana? Pak Dubes? Nah itu dari Yamin. Bisa masuk situ? Nah dari Yamin, pos Yamin udah lurus saya Lurus. mentok di tempat saya udah. Itu aksesnya bisa. Bisa. Aksesnya kan itu buat ke sekolahan Unity situ. Oh gitu, bukan yang dari gang yang sono bukan? Nggak bisa malah. Nggak bisa. Jadi jalan utama malah itu. Kalau di gang dari yang sono kan saya ada anak warga tuh yang les di situ. Terus seminggu 2 kali tuh, Rabu sama Jumat. Yang nembus ke Ceger bukan? Ya. Nembus ke Ceger bisa kalau siang. Oh, kalau sih. Malam nggak bisa ya. Kalau malam nggak bisa Pak. Malam bisa ya, Tutup. tutup ya. Jam 9 dia udah tutup. Oh gitu. Potong jalan dekat kemarin turun. Ya kan tembus-tembus Almoe, terus ke Petikan gitu ya. sama tempat si Anu tuh Kenin, Gang Kenin. Aksesnya bisa lewat situ ya. Bisa, alternatif namanya. Cuman emang motor doang. Kalau mobil agak sulit. Kalau mobil lewat mana dia? Ya mau nggak mau depan Yamin posnya. Masuknya? Kan Jadi ditembus ke belakang gitu ya. tembus. RW 19, R20 ya. Kalau ke RW 19 kan ada sebelah kanan, Sebelah keluar kanan. dari Ceger nih. Nah, Nah kita dari Ya, sebelah kiri oh saya. gitu. Iya.
Yang lempeng mah kalau dari pos Yamin udah lempeng aja, jangan belok-belok. Mentok udah pos saya itu. Waktu saya ambil di situ emang ada kumpul teman-teman di situ. Terus saya, oh iya, ini pada di sini. Kata saya ini bagus, gimana jagaannya? Lah itu sebenarnya ya kalau nggak salah waktu ente dipoto di gerbang ya. Itu saya ada itu di lagi komen di grup sebenarnya, cuman emang kagak dibilangin Nggak kali ya. diarahkan ya, kalau diarahkan mah kita samperin. Bang saya itu yang kalau lagi patroli Linmas tuh, sampai jam 1 ngobrolin apa be, segala sumur rono no zaman dulu. Waduh, emang apa namanya? Saya yang video ini tuh di Yusuf. Oh iya. Bang apa yang cerita zaman dulu lah. Wah, Bang Kamit. Waduh, pasai banget. Pokoknya lempeng banget dia itu cerita masalah yang namanya walat apa. Disebutin sama dia. Zaman-zaman dulu. Zamannya ini belum ada galaksi. Iya. Pokoknya diceritain. Cerita zaman dulu dah ya. Dibahas semua itu. Sumur Nila, sumur Pulau Siri. Wah, udah tempat angker mulu disebutin sampai no. Yang namanya di Darussalam. Wah, dia tahu. Oh gitu ya. Tahu. Dia tuh bilangnya aku orang kampung gua. Pastinya. Sebelum di sini dia benar-benar paham dia siapa. Saya juga baru kali itu nemuin orang yang buka semua tuh terbuka semua. Wah, saya aja nggak ngalamin Pak zaman itu. Lah dia mengalami buat bawa ayam ke sumur Pulau Siri katanya. Pulang syarat apa ya? Iya, pulang syarat. Orang minta obat bukan pulang syarat. Iya, pulang syarat dulu mah. Salut tuh orang pengingetannya mah tajam masih. Udah tua gitu siapa. Kita mau dibang katanya doang. Iya, nggak ngalamin. Kalau dia mau ngalamin. Kalau saya emang ya waktu belum jadi Galaksi sempet ngalamin Pulau Siri itu pernah tahu yang namanya Pulau Siri memang ada pohon kelapa 2 di tengah rawa. Sumur Nila pun tahu karena emang tuh sumur Nila sebenarnya aslinya dia tempat orang wudhu. Sumur Nila itu udah mana sekarang? Nah, sekarang kalau Sempulur Pulur. Cikas. Ya apa namanya? nanjak Galaksi nih. Kolam renang tahu kan? Ya. Kolam renang nanjak ke kampung tuh Ceger. Lurus terus sebelah kanan ada kayak musola tapi udah bukan musola. Oh, di sini. Itu. Tanjakan ada 100 meter. Udah tanjakan. Tapi masih ada semutnya? Nggak ada Pak. Nggak keluar ke sini karena tadinya itu dijadiin pembuangan sampah. Aduh. Itulah Masuk ke dalam sih ya. masuk ke dalam ke pila. Tembok enggak. Itu airnya bagus masih bersih banget. Kita minum juga nggak masalah. Iya. Minum banget. Cuman kadang-kadang di got itu kan air ngalir. Ada ikan nih, jangan sekali ditangkap, saya mesen doang. Oh gitu ya? Oh, ada gabus sih Pak, gabus. Terkadang lele, apa baik itu benar-benar jangan diambil. Bahaya. Karena itu sumur Iya, sumur tua ada namanya itu ya. Oh gitu ya. Emang musim panas itu tetap air. Dia ini nggak kering ya? Enggak. Sumur Nila namanya. Awalnya kan itu sumur buat nyiram bayam Pak. Dulu. Zaman dulu ya, nyiram bayam, kangkung, ya pokoknya pertanian lah. Nah, para ulama tertinggi terhebat kalau mau wudhu di situ. Awalnya tuh termasuk yang namanya makam Babah, termasuk rombongan juga karena ada ulama terbesar di Pekayon yang di Pulau Minas nyebrang ke sini. Sholatnya di sini masjid ini. Ceger. Kalau Jumatan tuh. Nah, di situ buat wudhu. Wudhunya di situ ya. Cuman mereka nih udah pada meninggal, terbengkalai lah. Gak ada yang ngerawat. Nah, ada cerita katanya saya pernah baca di Kompas. Dulu kan Kompas apa namanya? Yang majalah itu. Majalah terkenal Tempo. Katanya zaman dulu ada orang buang ikan anak nila, sumur ikan nila tuh. Ditaruh di situ, makanya disebut sumur nila. Sebenarnya bukan gitu sejarahnya. Sebenarnya Bukan. Itu sumur apa dulu itu? Sumur tempat nyiram bayam. Nyiram bayam doang, orang bikin sumur memang agak dalam. Kobakan dah. Kobakan. Dulu kobakan cuma dalam ya. Cuman airnya bersih karena ya memang ulama itu termasuk wali. Itu air udah kayak ngalir terus. Naik bagus. Yang namanya orang zaman dulu kita nggak tahu kan, dia punya kebatinan luar biasa. Ya, karena kali ini aja bisa jadi bendungan, ya emang ini. Bendungan Paban itu emang siapa yang bikin? Awalnya cuman benang doang ditarik ke sono. Jadi kali. Ya jadi bendungan Pak. Kali Bekasi jadi ada bendungan Paban disebutnya. Sampai sekarang.
Lo makam dekat rumah saya. Salah satunya iya. Masih ngkong saya. Kalau yang di sini kan Mbak Haji Babah tuh. Dia satu perguruan itu ceritanya tuh, bendung kali itu. Kong Hanif namanya, Kong Hanif, makam Kong Hanif. Ada di dekat rumah saya. Jarang orang tahu sih. Karena makamnya udah gimana ya? Bendungan Cirebon, dulu kan saya masih bocah sering main ke sono. Itu pas udah beberapa tahun kemarin kita udah mulai ganjen dah istilahnya gitu ya. Saya pernah tidur, saya ngimpi datangin aki-aki pada saat itu. Datangin aki-akinya gini, kalau mau belajar datang ke sini setiap malam Jumat. Itu kalau nggak salah 7 malam Jumat kita udah menguasai ilmu aki-aki tersebut. Nah, karena emang kita yang namanya kita di sini juga kita awam ya, main doang. Nah, kita juga kan dari selalu doang. Ya kalau mau ada besok malam Jumat datang lah. Kita bangun. Bukan udah besok kata saya. Lah ilah kok kita datang mungkin ya. Iya. Datangnya kita dikasih tahunya dari rumah. Habis dari rumah kita dikasih tahu jam setengah 12. Iya, jam segitu baru datang. Iya, setengah 12 malam. Pertengahan malam. Itu nggak tahu namanya kita cerita sama orang biasa ya. Itu katanya dia mempunyai aji batu karang. Dia tutur di gunung. Itu ilmunya tuh dia udah kalau kayak apa mau udah meninggalkan ilmu itu. Nah, cuman kok kenapa jadi saya gitu, mimpinya kenapa jadi saya? Apa karena kita sering main di situ, mandi di situ, atau bagaimana dah? Datang orang yang sama kayak waduh bas sama cuman dia Kayak ikan itu pangsi ya? pakai pangsi. Dandanan pangsi itu. Dalam pangsi. Dalam dandanan pangsi itu ada batu cincin, terus kalau terus segini bisa lentur ini bagaimana? Bukan. Tahu. Itu singkong. Ngkong Hanif namanya. Kalau Bang Said pernah dengar nama beliau, kan kuburan ada makan. Ini kira-kira segini nih. Nah, Tadi pakai ketan pangsi. Lurus, enggak begini. iya. Maksudnya kalau benda Pasti lurus. kan pasti nonjol gitu. Ya? Nonjol. Kagak lurus. Lentur dia. Iya. Nah, di situ dia bilang, ini siapa aja yang mempelajari ilmu dia, katakan ilmu dia deh ya. Itu tergantung harinya. Kalau emang harinya ini dapatnya ini, dapat ini, kayak gitu. Pasti nempel itu. Begitu juga sama di Gespernya. di pinggang. Di pinggang itu ya model kayak Sabuk bukan? iya, model kayak sabuk. Nah, itu di dalamnya sama kayak gitu baru bos. Udah kita pas namanya kita ngobrol namanya kasih tahu kita jadi ngeri jadinya. Kajian batu karang. Berarti emang ditinggal sama dia di situ tuh, nyari orang yang pas itu biasanya. Orang yang pas, yang nyocok, hatinya bersih, nah itulah. Dia adanya bukan di pas bendungan. Nyebrang kan? Nyebrang. Iya benar. Karena kan kalau pas bendungan sini Mang Mbah itu. Setahu saya. Bukan di bendungan. Benar, kalau seberang sana benar Iya, benar. makanya saya dibilanginnya datang dari rumah itu sampai dikasih tahu. Datang dari rumah jangan lewat dari setengah 12 malam. Jelas banget. Saya bangun lah. Kayak nyata ya. Mimpi apa sih barusan ya? Saya ingat ini apa ya? Saya nggak kenal sama bapak itu ya mak. Abah itu saya nggak kenal. Lagian juga kan istilahnya kita kan jauh. Kenapa harus saya yang harus? Nah, emang begitu Pak. Apa juga. Sebenarnya juga kalau yang namanya orang pinter datang ke Jawa itu ya mau cari ilmu. Emang bener nyebrang, orang seberang. Ya, termasuknya ente kan orang seberang itu kan. Bener. Dari kampung saya ke sono sampai ke Bendungan Kiaban ya seberang udah termasuk seberang. Itu aja. Ya dulu kan emang Bendungan Kiaban itu kan emang rame buat anu. Rame. Oh, apalagi Sabtu Minggu udah tuh ya. Apalagi kayak sekarang udah. Iya. Sekarang udah bikinin segala pemancingan ya. pemancingan apa. Itu tuh saya masih ingat tuh, udah tuh. Nah jelas banget itu mimpi itu begitu. Dari keberangkatan dari rumah kasih tahu, terus dari lahirnya kalau mau lahirnya hari ini dapatnya ini, hari ini dapatnya ini. Tergantung kelahiran kita dah. Kalau kita hari apa dapatnya ini. Bener dibekelin. Iya, itu yang saya heran.
keris kecil segini itu dilipat di Pala. pala itu nggak nonjol. Iya, pokoknya lentur banget Lentur dia. aja udah biasa kayak kita ngikat biasa aja. Hebatnya dia tuh. Buatnya dia. Makanya saya kadang-kadang Pak bingung. Dulu kan nggak pernah ada jeblosan ya cerita begitu, nggak ada. Cuman ketika saya ketemu sama orang-orang yang udah lebih dari saya tanya-tanya, lah enggak, kita juga katanya di sini ada orang yang yang belum bendung kali Kiaban. Nah itu saya kaget, loh yang mana? Itu deket Galaksi makamnya, namanya Mbah Hanif, dipanggilnya Mbah Hanif. Dia memang masih ya satu perguruan sama Haji Baban. Makanya saya juga kalau kita kan emang situ kalau main ke situ cuma yang mandi pada saat itu ya. Iyalah, pasti kita mah emang Tapi pengen. tiba-tiba saya ngimpi jelas banget dia mimpi kayak begitu lah, makanya saya bingung. Ada keturunan apa ya, paling enggak kan kalau ngomong kayak gitu mah pasti keturunan Iya ya. pasti Pak. Pasti ada keturunan. Tapi saya kan yang saya nggak ngerti lah, kita kan Belum. bukan Asal usul ya belum tahu. iya asal Tapi usul kalau kita lama-lama belum tahu. kebongkar. Itu misalnya yang saya ambil kayak kata dia masih menjadi misteri buat saya. Pasti ada garis keturunan ente. Udah saya ada. Karena juga pasti kebuka itu, ada yang tahu, ngasih tahu pasti. Tak kapan. Makanya saya kalau main ke sono perasaan nyaman gitu. Iya. Nyaman kayak kita main ya begini dah, kayak kita main gini. Kalau main ke sono, cuman emang sampai saat ini belum kebuka ya. Misterinya apa sih belum pernah kebuka. Karena memang benar-benar awam banget kita mau gitu lah. Sama saya juga. Tapi kita percaya kalau itu adalah satu bisikan buat saya. Cuman apa ini kan yang kita belum ngerti ini apa nih gitu. Dikasih tahu saya nih ini belajarnya ini 7 malam Jumat itu saya udah dinyatakan udah murid teladan 7 Jumat. Nah makanya pas saya bangun lah saya ingat dari besok malam Jumat. Besok kita ke sana gitu ya. Jadi serba ini kita bingung. Jadi kan sebab bingung. Ayo coba dah saya tanya di situ kan ada temen tuh namanya Narit. Dia bapaknya kan emang orang termasuk tua juga situ ya. Ya sepuh lah, Iya. kasarnya gitu. Saya tanya gitu jawabannya hampir sama terus. Ada garis keturunan jangan-jangan nih katanya. Lalu tinggalnya di mana? Kalau saya tinggalnya asli jadi keramat kata saya. Cuma karena emang saya namanya saya kawin ya ini kesini kata saya. Katanya masih ada keturunan dari sini. Nggak tahu udah saya kan. Tapi itu mah jelas banget itu yang disampaikan ke saya seperti itu. Ini ngomong gitu. Ajian batu karang. Ajian batu karang entah saya ajian batu karang itu entah apa kita nggak ngerti dah. Jarang loh orang punya gitu. Pokoknya itu namanya ajian batu karang. Jarang itu orang punya gituan. Terus tapi itu bagus. Masih misteri itu artinya masih belum terpecahkan ke saya itu. Coba aja puasain Pak. Gitu ya. Puasain, ada puasain. Kita juga dilamatin. Puasanya tuh hari apa? Lah ente lahir ada? Saya lahir hari Senin. Itu dulu, lahiran dulu. Hari Senin. 7 Senin. 7 Senin ya. Nanti puasain aja 7 Senin. 7 Senin ya. Kita juga pasti ada terbuka jalan terangnya itu pasti. Memang kalau dia bilang gini, kalau lahir hari Minggu waktu itu dapatnya kayak kembang. Terus hari Senin ngeris. Hari Selasa itu batu cincin. Iya. Gitu jadi dia udah Udah dianuin dah, diwancanain semua udah. udah dikasih tahu saya. Oh jelas banget berdua nggak percaya. Nah, saya bingung lah ini ada apa kata saya. Enak itu ente mah udah ada ide. Udah kalau kayak tanda mau udah ada tanda. Udah lama banget. Cuman itu pemikiran itu belum hilang, nggak hilang, masih keingetan kata-kata dia. Semuanya masih inget ya. Iya, Terekam. orang sama kayak petugas. Dari pos hukumnya sama bang. Pakai ikatan begitu juga sama. Cuman dia anak selain nama gini ya. Iya, yang jawara zaman dulu. Zaman dulu betul. Pakaiannya hitam-hitam. Pakai Pangsi. Pakai pangsi, pakaian hitam-hitam. Bener nggak salah itu Kong Hanif. Ya kalau mau ke makamnya juga saya anterin. Oh gitu ya. Ada makam di belakang rumah Mang Siman. Siman itu, Lin Mas.
Nah itu kan engkongnya dia. Belah weta telur ya. Lah agak ngetan makamnya. Dari Mang Siman. Belum kerjakan untuk saat ini. Berarti puasanya itu di Senin dulu ya. Iyalah itu puasa kelahiran Pak. Saya juga pernah, cuman emang kesalahan saya pada waktu itu ditawarin rokok, saya bilang lagi males. Nah itu kan termasuk bohong. Puasa gitu nggak boleh bohong. Mengakui kalau kita lagi puasa, bilang aja lagi puasa. Begitu aja. Pada paham. Makanya kadang-kadang godaannya emang berat. Seneng perempuan pasti yang datang perempuan Pak. Iya. Cakep-cakepnya perempuan datang. Seneng yang namanya minum pasti tuh temen datang buat Itu godaan itu ya. kalau lagi puasa kelahiran baru terakhir itu paling berat. Yang apa yang kita takutin paling kita takutin misalnya apa gitu, entah itu binatang entah apa pasti datang di saat kita merem atau lagi melek melintas depan mata. Kalau nggak percaya iris kuping saya. Itu godaannya. Itu yang belum saya Jalanin. belum saya mampu dah. Kalau udah lewat itu udah enak ente terbuka semua Pak. Kalau puasa mutih saya udah pernah. Kalau mutih sih istilahnya dengan lapar doang istilahnya, omong kasar makan mah tetap makan walaupun dikit, Iya, tapi walaupun dikit emang dibilangnya kalau makan mutih mah hari pertama 1 ketelan, hari kedua 2 ketelan. Nah, kalau sanggup mah singkong doang tuh tiap hari konsumsinya itu. Kalau sanggup singkong dibelah 4 itu sebelah itu tiap kita itu kalau sanggup. Beratnya minta ampun itu lagi. nah, emang pas terakhirnya waktu saya jalanin itu tuh bawaannya tenaga nggak ada sama sekali. Pokoknya bawaannya tidur kan kita kagak boleh. Kagak boleh Pak. Iya, Nggak boleh. harus melek. Nah terus rokok nih kalau yang lain mah boleh dah. Rokok kita beli ke warung. Susah. Berat. Saya juga pernah begitu. Tapi alhamdulillah saya artinya kalau menurut saya lulus gitu loh. Menurut saya lulus. Dulu kan ada yang namanya Pak RK Samin, pimpinan di lingkungan saya, orang terlama jadi RW. Ya, dia jatuh dulu mah RK. Iya. Itu punya ilmu ya memang masih keturunan Kongs Hanif. Emang luar biasa. Ilmunya luar biasa beliau. Saya diajarin dari mulai yang namanya buat pengabaran apapun, hampir ketika pati geninya saya nyerah. Pati geni itu kan cuma sehari semalam. Cuman saya nggak mampu Pak. Godaannya itu luar biasa. Ada binatang satu yang saya takutin. Dulu saya masih takut betul yang namanya lintah. Bos goda-godanya lintah itu saya dililit. Wah kabur saya kenceng banget. Bener kayak rumah nih. Itu godaan terberat itu ya. Terberat itu buat saya terberat. Karena saya memang takut sama lintah. Terus terang aja. Kalau itu memang yang dihadirkan itu yang kita takutin. Yang kita takutin datang pasti Pak. Pasti datang. Kalau kayak gitu nggak mungkin enggak. Jangan dikira nggak datang dah. Iya.